Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Kita akan update untuk kedua market tersebut dalam satu video kali ini. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa kita ada grup Discord ya, secara free yang teman-teman bisa join. Di situ saya lebih sering untuk update pergerakan dari Bitcoin dan Ethereum setiap hari ya, untuk roadmap view dalam harian satu hari. Biasanya area support dan juga area resistennya di mana biasanya akan saya update di sana. Dan disclaimer dulu sebelum kita bahas ya, bahwa semua informasi yang kita sampaikan di sini hanya merupakan tujuan edukasi ya, bukan merupakan ajakan beli dan menjual. Jadi teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri seperti itu. Oke, langsung aja kita akan lihat potensi closing dari weekly untuk Bitcoin ya. Seperti yang sudah diinfo bahwa minggu kemarin kita closing dalam bentuk rejection ya. Jadi bullish yang terjadi dalam beberapa hari kemarin itu masih kurang begitu bagus, sehingga kita mendapati bahwa adanya rejection dan minggu ini berpotensi untuk kita closing lower atau lebih rendah lagi daripada closing di minggu kemarin seperti itu. Dan tampaknya itu sudah kejadian ya. Kita gagal mempertahankan area support yang sudah saya tandai di sini untuk area trendline support di bawah. Kita gagal bertahan dan dia langsung drop ke bawah untuk retest di area garis hijau. Kenapa kok ada garis hijau ini? Karena garis hijau ini merupakan area close ya daripada aksi Jepang carry trade kemarin ya. Jadi closingnya tepat di area 54.000 dan kemarin kita close-nya di bawah area tersebut ya. Kalau teman-teman zoom in lagi, kita close-nya tepat di bawah area 54.539 something lah ya. Dan di hari Sabtu ini kita sedang forming ya untuk mencoba untuk deep down lagi lebih rendah, tapi kita nggak tahu untuk closing di hari Sabtu ini seperti apa karena Sabtu Minggu ini cenderung low volatile seperti itu. Jadi ada potensial memang ketika kita sudah berada di area support ini menjadi area penentuan apakah kita akan rebound langsung membentuk double bottom ataukah kita akan retest ya ke area 51.000 ini sebagai area support terakhirnya seperti itu. Karena kalau teman-teman bisa lihat di sini, bentar ya. Saya akan coba tambahkan ya untuk angkor VWAP di sini ya, bahwa di daily time frame kita ini sebenarnya nggak punya area pembelian kita yang paling banyak ya. Di sini ini merupakan area kosong ya. Teman-teman bisa lihat ya, di setelah dia 56.000 di sini kurang lebih ini merupakan area kosong, jadi nggak banyak transaksi beli dan jual di area ini. Jadi ada potensial kalau kita memang sudah jebol daripada area 56.500, which is area support terakhirnya di sini ya. Nah, kalau saya tarik itu di sini, area support terakhirnya, kita akan langsung mengejar area 51.500 atau 51.000 lah kita boleh genapkan seperti itu. Karena ini merupakan area terakhir ya, yang punya volume cukup besar di antara 56.500 sampai 51.000 ini area kosong kalau saya lihat ya. Jadi tidak banyak transaksi di sana. Most likely kita akan langsung mengejar area 51.000 seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri mungkin ya yang berencana atau punya plan untuk mencoba menambah exposure di Bitcoin ya, teman-teman bisa tunggu nanti reaksinya di 51.000 apakah ada reaksi yang cukup bagus ataukah nanti kita berkonsolidasi dulu di sana. Jadi teman-teman bisa tunggu aja di area situ karena di area 54.000 ini cukup tanggung menurut saya, meskipun kita memang sudah mendapati area bottom untuk low-nya seperti itu. Jadi itu aja dari Bitcoin ya, nggak banyak pergerakannya. Weekly-nya juga sudah saya bahas. Dari hourly-nya, kalaupun kita akan naik ya, mungkin kita hanya akan meretest ya di time frame 1 jamnya area order block terakhirnya di sini. Kita akan naik dulu ke atas pelan-pelan, setelah itu kita akan terreject lagi ke bawah. Ada potensial kita masih akan meneruskan untuk trendline bearishnya seperti itu. Karena teman-teman bisa lihat ya, every time kita membentuk lower low yang baru, kita cuma retest ya, kita nggak pernah membentuk higher high ya, kita selalu membentuk namanya lower high lower low ya, lower high, lalu kita gagal mempertahankan lower high lagi, lower low, dan ada potensi lower high sebelum kita melanjutkan tren penurunannya. Di 1 jamnya masih clear bearish downtrend, jadi nggak ada alasan untuk kita mengambil long posisi atau mencari-cari area entry, karena memang secara tren kita masih totally bearish seperti itu untuk time frame kecilnya. Di time frame daily-nya ya jelas lebih terlihat lagi ya bahwa kita sudah breakdown dari area rising wedge-nya, dan itu tercermin ya dari fear and greed-nya. Di hari ini kita 23 extreme fear ya kita lihat, dan padahal harganya itu nggak kemana-mana, cuma di 54.000 sampai area 64.000 kita cuma punya 10.000 poin, tapi fear and greed-nya sudah masuk extreme fear seperti itu.
Di ETF flow kita lihat sudah mencapai area penjualan yang sangat masif ya, nggak ada inflow sama sekali, dan kita sudah masuk area retracement ya, jebol dari area double topnya kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini kita sudah jebol ya, masuk area lower low yang lebih baru lagi, dan ada potensial kita akan lanjut untuk aksi penjualan ya dalam beberapa saat ke depan. Apalagi kita sudah mendekati yang namanya apa ya kalau bisa bilang cut rate ya. Di pertengahan bulan September nanti ada cut rate, dan mungkin kita akan ada namanya sell the news event ya. Itu akan bisa menjadi momen yang membuat market itu panik ya ketika cut rate nanti seperti itu, sebelum nanti market akan kembali normal lagi. Itu yang bisa saya sampaikan dari Bitcoin. Dan di Ethereum-nya teman-teman bisa lihat di sini kita berada di area trendline krusial ya, semenjak bullish atau semenjak listing pertama kali ya. Maaf, bukan listing pertama kali ya, semenjak kita bottoming maksudnya. Semenjak kita bottoming, kita membentuk trendline ya, dan trendline yang cukup rapi dari tahun 2022. Apabila kita jebol ya, teman-teman bisa lihat ya, area support selanjutnya ya di sini, area 2000 yang sudah saya sampaikan. Kita nggak punya area support lagi selain di 2000. Setelah itu kalau jebol 2000 ya, sabar-sabar dulu ya, mungkin kita bisa cari untuk area supportnya lagi nanti kalau kita sudah jebol. Tapi sebelum jebol supportnya di 2000, saya lihat 2000 itu sebagai area psikologis yang cukup kuat, yang berpotensi untuk direvisit dalam beberapa saat ke depan. Seperti itu untuk Ethereum, karena kita sudah jebol dari last supportnya di 2340 dengan candlestick Marubozu yang sangat besar seperti itu. Jadi kita nggak punya area support lagi selain di area $2000 untuk Ethereum-nya seperti itu. Jadi Ethereum nggak banyak yang bisa dibahas ya dari Bitcoin-nya. Kita sudah clear untuk jebol dari area support. Kalaupun naik ya teman-teman nggak bisa ekspektasi lebih, mungkin kita hanya retest sebelum kita melanjutkan penurunannya. Seperti itu untuk Ethereum-nya. Lalu yang membuat saya cukup excited di sini bahwa Bitcoin dominance kita finally sudah mencapai area peak-nya ya untuk sementara ya, bukan untuk jangka panjang. Untuk sementara kita mencapai peak dengan swing high yang sudah valid di sini. Kita drop down 3 hari beruntun. Ya ini teman-teman bisa lihat ya kenapa kok altcoin-nya kok nggak parah untuk dropnya. Bitcoin Ethereum-nya parah, untuk altcoin-nya kenapa nggak parah? Karena dominasinya turun gitu. Coba kalau dominasinya naik, ya altcoin-nya akan rontok lagi 20% lagi seperti itu. Tapi karena dominasinya turun, ya altcoin-nya bisa bertahan. Nah, dia nggak naik, tapi dia juga nggak turun gitu ya. Karena money flow-nya sedikit kena ciprat ke semua altcoin-nya seperti itu. Kita lihat untuk dominance Bitcoin-nya sudah mulai turun, tapi bukan berarti ini tanda yang baik ya. Karena secara overall trennya juga masih uptrend gitu ya. Teman-teman nggak bisa pungkiri bahwa tren kita masih dalam proses trennya uptrend, higher high, higher low ya. Di sini higher high, higher low, higher high. Ada potensial higher low sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi teman-teman bisa tulis di sini menjadi area support ya, di sekitar 57% bisa jadikan area supportnya sampai 56,7 kurang lebih ya, 56,7 itu bisa menjadi area supportnya seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk Bitcoin dominance-nya sudah ada sign positif. Tapi dari USDT dominance-nya kita terus mengalami kenaikan seperti yang sudah kita sampaikan ke area top trend lainnya. Seperti itu. Lalu dari Ethereum Bitcoin sendiri ya kita masih belum kemana-mana juga. Kita masih berada di area support, di box hijau. Ada potensial kita drop lagi ke box warna orange ya untuk area major supportnya. Seperti itu, major support flipping ya di sini. Flipping support resistennya kita ada potensial untuk retest ke sana lagi dalam beberapa saat ke depan. Seperti itu. Dari total 3 gimana? Total 3-nya juga masih belum kemana-mana. Ada potensial kita retest di area box warna hijau. Garis warna hijau ya, bukan box warna hijau di sekitar 510 miliar dolar. Jadi kurang sedikit lagi, sekitar berapa persen? 3% ya, sampai 4% ke bawah. Ya teman-teman bisa mulai mencari-cari posisi ya, atau chip in posisi kalau sudah sampai sana. Apakah nanti sudah murah atau tidak ya teman-teman bisa analisa per koinnya. Jadi altcoin kan ada banyak, money flow kan didistribusi ke semua altcoin ya, teman-teman bisa coba lihat-lihat lagi seperti itu. Jadi itu aja ya yang bisa disampaikan di video kali ini. Untuk Bitcoin-nya masih ada potensial kita turun, Ethereum-nya pun juga sama. Untuk altcoin masih harus sabar-sabar dulu ya. Area buy-nya sih saya rasa masih bisa kita dapat lebih murah lagi menurut saya untuk altcoin-nya seperti itu. Nanti mungkin kita akan bahas ya di live streaming. Kemarin kita sempat jadwalkan live streaming tapi internet saya mati, jadi nanti kita akan jadwalkan ulang di minggu depan seperti itu. Ya, disclaimer on juga buat teman-teman semua lagi ya, bahwa
informasi ini hanya merupakan edukasi, teman-teman harus analisa ulang lagi, jadi nggak bisa dijadikan patokan untuk membeli dan menjual koin tersebut seperti itu. Thank you semua, dan bye-bye.